Selamat datang di Cerita Sicu. Tempat di mana kisah-kisah menarik, penuh makna, dan emosional hadir untuk menginspirasi, menghibur, dan menggugah hati. Setiap cerita memiliki pelajaran, setiap perjalanan membawa hikmah. Siap untuk menyelami kisah-kisah yang tak terlupakan? Mari kita mulai. Arman menatap langit-langit kamar. Lampu temaram berpendar samar, bayangannya membelah ruangan dalam keheningan. Di sebelahnya, Maya terbaring dengan punggung menghadapnya, napasnya teratur, seakan lelap dalam dunia tanpa beban. Arman menghela napas. Sudah berapa lama perasaan ini muncul? Perasaan asing, hampa, sepi meski ada seseorang di sisinya. Maya adalah istri yang baik, tak pernah mengeluh, tak pernah meminta lebih dari apa yang bisa ia berikan. Tapi di sanubarinya, ada kekosongan yang tak bisa ia jelaskan. Pagi itu, Maya menghidangkan sarapan seperti biasa. Arman duduk di meja makan sambil memeriksa ponselnya. Maya menyodorkan secangkir kopi, tapi Arman hanya mengangguk tanpa menatapnya. Nanti malam kita makan di luar? Maya membuka percakapan. Sudah lama kita tidak makan malam bersama. Arman menyesap kopinya. Lihat nanti, aku mungkin pulang terlambat. Maya mengangguk pelan. Ia sudah terbiasa dengan jawaban itu. Di sudut lain kota, Dimas menatap ponselnya dengan ekspresi masam. Pesan dari Rina masuk. Aku lembur lagi, jangan tunggu aku untuk makan malam. Dimas melempar ponselnya ke meja. Perasaan itu kembali muncul. Perasaan bahwa istrinya bukan lagi bagian dari hidupnya, melainkan hanya seseorang yang kebetulan tinggal di rumah yang sama. Malam itu, Arman bertemu Dimas di kafe langganan mereka. Gimana kabar? Arman memulai, meski ia sendiri tahu pertanyaannya terasa hampa. Dimas menghela napas. Biasa, Rina sibuk. Pulang pun sudah terlalu capek buat ngobrol. Arman mengangguk. Maya juga. Maksudku, dia selalu ada, tapi rasanya seperti nggak benar-benar ada. Ngerti maksudku? Dimas tersenyum miris. Ngerti banget. Percakapan mereka terputus ketika Maya dan Rina muncul. Mereka baru saja pulang dari pertemuan di rumah seorang teman. Rina duduk di samping Dimas, sementara Maya merapat ke sisi Arman. Sepintas, mereka tampak seperti dua pasangan bahagia. Tapi di bawah permukaan, retakan mulai terlihat. Kita harus pergi liburan bareng lagi, Maya berkata dengan antusias. Seperti dulu, waktu ke Bali, ingat nggak? Kita bersenang-senang, tanpa beban. Rina mengangguk setuju. Aku rasa itu ide yang bagus. Kita bisa ambil cuti sebentar. Dimas melirik Arman, mencari reaksi. Arman mengangguk pelan. Mungkin itu bisa membantu. Mereka memilih villa di daerah pegunungan. Perjalanan ke sana terasa menyenangkan, penuh tawa dan nostalgia. Sesampainya di villa, mereka membagi kamar. Malam pertama, mereka makan malam di teras belakang. Angin dingin berhembus lembut, tapi suasana di antara mereka mulai terasa berbeda. Aku iri sama kalian, Maya tiba-tiba berkata. Rina selalu punya cerita tentang pekerjaan, proyek-proyek besar. Aku hanya di rumah, mengurus Arman. Rina tertawa kecil. Kamu beruntung, Maya. Aku bahkan jarang punya waktu buat Dimas. Kadang aku berpikir, apa gunanya semua ini kalau akhirnya aku kehilangan suamiku sendiri? Dimas menunduk, merasa kata-kata Rina menusuk hatinya. Arman menatap Maya, mencoba membaca pikirannya. Ia tidak menyangka Maya merasa seperti itu. Malam semakin larut. Satu persatu mereka masuk ke kamar masing-masing. Tapi Arman tak bisa tidur. Ia keluar ke teras, menikmati dinginnya udara pegunungan. Tak lama, Rina muncul dengan segelas anggur di tangan. Nggak bisa tidur? Rina bertanya. Arman menggeleng. Terlalu banyak yang kupikirkan. Rina duduk di sebelahnya. Aku juga. Kadang aku bertanya-tanya, apa yang akan terjadi kalau kita memilih jalan yang berbeda? Apa hidup kita akan lebih bahagia? Arman menatap Rina. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Keheningan di antara mereka berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Sementara itu, di dalam villa, Maya dan Dimas juga terjaga.
Maya menatap Dimas dengan ragu. Aku merasa kita berempat seperti terperangkap dalam lingkaran yang sama. Semua merasa kesepian, tapi tetap berpura-pura baik-baik saja. Dimas tersenyum tipis. Mungkin karena kita takut menghadapi kenyataan. Maya mengangguk. Ia menatap Dimas lebih lama dari seharusnya. Dimas membalas tatapannya. Sekali lagi, sesuatu yang terpendam perlahan mencuat ke permukaan. Hari-hari di villa menjadi lebih rumit. Arman dan Rina semakin sering berbicara, berbagi cerita yang tak pernah mereka bagi dengan pasangan masing-masing. Maya dan Dimas pun sama. Hingga akhirnya, suatu malam, batas yang selama ini mereka jaga mulai pudar. Maya menemukan dirinya berdiri terlalu dekat dengan Dimas. Dimas tidak menjauh. Jantung mereka berdegup kencang, tapi tak ada yang bergerak mundur. Arman dan Rina mengalami hal yang sama. Dalam keheningan malam, mereka melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Saat pagi menjelang, mereka berempat duduk dalam kebisuan. Tak ada yang berani menatap satu sama lain. Rasa bersalah menghantui, tapi di balik itu, ada sesuatu yang lebih menakutkan. Kenyataan bahwa mereka tidak benar-benar menyesalinya. Setelah liburan, semuanya berubah. Arman merasa lebih nyaman dengan Rina dibanding dengan Maya. Maya merasa lebih dipahami oleh Dimas. Mereka mulai mencari alasan untuk bertemu, untuk menghabiskan waktu bersama, bahkan tanpa pasangan masing-masing. Namun, seperti api yang menyala terlalu besar, semuanya mulai runtuh. Arman mulai mencurigai Maya yang sering keluar malam. Maya melihat Rina lebih sering berbicara dengan Arman. Dimas merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Rina. Mereka mulai saling mengawasi, mencurigai, dan diam-diam terluka. Puncaknya terjadi saat Rina menemukan pesan di ponsel Dimas dari Maya. Di saat yang sama, Arman menemukan pesan Rina kepadanya yang belum sempat ia hapus. Mereka akhirnya duduk bersama, 4 orang yang dulu bersahabat kini menjadi orang asing. "Kita mau apa sekarang?" Suara Rina bergetar. Tak ada yang menjawab. Mereka saling menatap, mencari jawaban di mata masing-masing. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang pasti, tidak ada jalan kembali. Sejak kembali dari liburan di villa, suasana di rumah tangga Arman dan Maya terasa berbeda. Arman semakin sering pulang larut malam. Entah karena pekerjaan atau karena alasan lain, Maya tak tahu pasti. Ia sudah beberapa kali menegur suaminya, tapi jawaban Arman selalu sama, terlalu lelah untuk membahasnya. Suatu malam, ketika Arman baru saja masuk rumah, Maya sudah berdiri menunggunya di ruang tamu. Wajahnya tegang, kedua tangannya terlipat di dada. "Kamu selalu pulang telat, Arman. Aku bahkan gak ingat kapan terakhir kali kita makan malam berdua." Arman mendesah. Ia baru saja melepas dasinya ketika Maya mulai menginterogasinya. "Aku kerja, Maya. Itu aja. Aku tahu kamu kerja. Tapi apa cuma itu? Aku merasa kamu berubah, Arman. Kamu hampir gak pernah bicara sama aku, bahkan ketika di rumah." Arman melempar tas kerjanya ke sofa. "Kenapa sih kamu selalu berasumsi yang aneh-aneh? Aku cuma capek." Maya menatapnya dengan mata penuh kekecewaan. "Bukan aku yang berubah, Arman. Kamu yang menjauh." Ruangan itu sunyi. Hanya terdengar suara napas keduanya yang berat. Tanpa berkata-kata lagi, Arman melangkah menuju kamar, meninggalkan Maya yang masih berdiri di ruang tamu, menahan gejolak emosi yang hampir meluap. Di sisi lain, hubungan Dimas dan Rina juga mulai berantakan. Rina semakin sibuk dengan pekerjaannya, sering lembur, sering abai terhadap suaminya. Setiap kali Dimas mencoba bicara dengannya, jawabannya selalu sama. "Aku capek, Dim. Bisa kita bicarakan lain kali?" Tapi, lain kali, itu tak pernah datang. Suatu malam, Dimas pulang lebih awal dari biasanya. Ia berharap bisa menghabiskan waktu dengan Rina, seperti dulu. Tapi setibanya di rumah, ia hanya mendapati meja makan kosong dan secarik catatan kecil di atasnya. "Aku pulang larut. Jangan tunggu, Rina." Dimas meremas kertas itu. Matanya nanar menatap ruang tamu yang kosong, rumah yang semakin terasa seperti bangunan hampa tanpa kehangatan. Beberapa hari kemudian, mereka berempat kembali bertemu.
Kebiasaan berkumpul masih mereka pertahankan, meski kini terasa ada sesuatu yang berubah. Mereka duduk di ruang tamu rumah Dimas dan Rina. Biasanya pertemuan seperti ini penuh dengan tawa, cerita, dan kehangatan. Namun malam itu, suasana lebih banyak diisi keheningan dan tatapan kosong. Maya memecah kebisuan. Akhir-akhir ini rasanya aneh, ya? Aku nggak tahu sejak kapan, tapi kita semua terasa berbeda. Dimas mengangguk pelan. Mungkin karena kita semakin dewasa, makin sibuk dengan urusan masing-masing. Rina, yang sejak tadi menyesap kopinya, tiba-tiba tertawa kecil, tawa yang pahit. Atau mungkin kita cuma berusaha menutupi fakta bahwa kita semua nggak benar-benar bahagia. Maya menoleh ke Rina, sedikit terkejut dengan kata-katanya. Rina, aku nggak bohong, kan? Rina menatap Dimas, lalu bergantian menatap Arman dan Maya. Kita semua pernah iri dengan kehidupan rumah tangga satu sama lain. Tapi nyatanya, kita semua sama aja. Kita semua punya celah, punya retakan. Arman menyandarkan kepalanya di sofa, menatap langit-langit. Aku nggak tahu harus bilang apa. Tapi yang jelas, aku juga merasa ada yang salah. Aku cuma nggak tahu gimana cara memperbaikinya. Dimas menatap ke arah istrinya, lalu bergumam lirih, mungkin kita semua cuma kelelahan. Hening kembali mengisi ruangan. Tidak ada yang membantah. Sejak pertemuan itu, sesuatu semakin terasa janggal di antara mereka. Mereka masih bertemu, masih berbicara, tapi ada ketegangan yang menggantung di udara. Sesuatu yang mereka sadari tapi enggan untuk diakui. Maya mulai lebih sering berbicara dengan Dimas, merasa lebih nyaman dengannya dibanding dengan Arman. Arman pun tanpa sadar mencari kehangatan dalam percakapannya dengan Rina. Hari demi hari, batas-batas itu semakin kabur. Suatu malam, setelah pertemuan mereka yang kesekian kali, Maya dan Dimas berdiri berdua di dapur sementara Arman dan Rina masih di ruang tamu. Dimas, Maya berbisik, aku ngerasa semakin gak tahu arah. Semakin sering aku sama Arman, semakin aku merasa aku kehilangan sesuatu. Dimas menatap Maya dengan dalam. Aku juga, Maya. Di ruang tamu, Arman dan Rina sedang berbicara pelan. Aku iri sama kamu, Arman, Rina berkata. Setidaknya Maya masih mencoba. Aku bahkan gak yakin aku masih jadi prioritas buat Dimas. Arman menghela napas berat. Apa kita masih bisa kembali ke dulu? Rina tersenyum pahit. Aku nggak tahu. Hubungan mereka berempat kini seperti sekumpulan benang kusut yang tak tahu ujungnya di mana. Semakin mereka berusaha mencari jalan keluar, semakin mereka tersesat dalam perasaan mereka sendiri. Dan tanpa mereka sadari, sesuatu sedang berkembang di antara mereka. Sesuatu yang suatu saat nanti akan mengubah hidup mereka untuk selamanya. Malam itu, hujan turun dengan deras, menampar jendela kamar Maya yang berdiri di depan meja riasnya. Arman belum pulang, lagi-lagi tanpa kabar. Biasanya Maya akan segera mengirim pesan atau menelepon, tapi malam ini berbeda. Ia merasa lelah. Ponselnya bergetar di meja. Sebuah pesan dari Rina. Maya, aku nggak tahan lagi. Maya segera mengetik balasan. Kenapa? Ada apa? Beberapa saat kemudian, Rina menelepon. Suaranya terdengar bergetar di seberang. Dimas, dia berubah. Maya. Aku nggak tahu harus gimana. Dia nggak peduli lagi. Pulang selalu diam. Aku ajak ngobrol pun cuma jawab seadanya. Aku capek. Aku bahkan nggak tahu masih ada artinya nggak aku bertahan dalam pernikahan ini. Maya menggigit bibirnya. Rina jarang sekali berbicara seperti ini. Kamu sudah coba bicara sama Dimas? Sudah. Tapi dia seperti tembok. Dingin, diam, nggak peduli. Aku ngerasa seperti berbicara sendirian. Maya mendesah. Kata-kata Rina menusuknya, karena ia merasa mengalami hal yang sama dengan Arman. Mungkin dia juga merasa ada sesuatu yang hilang. Rin, Maya berkata pelan. Aku juga merasakan itu di rumahku sendiri. Aku masih ada di sini, Arman juga masih ada, tapi rasanya seperti kita terjebak di dua dunia yang berbeda. Rina terdiam. Hanya terdengar napasnya di telepon. Aku takut, Maya, akhirnya ia berbisik. Takut kalau suatu saat aku dan Dimas benar-benar berhenti peduli.
Maya tak langsung menjawab. Ia mengerti ketakutan itu. Karena di sudut hatinya, ia juga merasakan hal yang sama. Pesan yang mengungkap banyak hal. Keesokan harinya, Maya sedang membantu Rina memasak di dapur rumahnya. Sementara Rina sibuk memotong sayuran, ponsel Dimas yang tergeletak di meja berbunyi. Maya tak sengaja melirik layar yang menyala. Sebuah notifikasi dari aplikasi pesan muncul. Aku nggak tahu harus bertahan sampai kapan. Aku lelah pura-pura. Aku lelah dengan rumah ini. Jantung Maya berdegup lebih kencang. Itu pesan yang dikirim Dimas ke seseorang. Maya menelan ludah. Tangannya terasa dingin. Hatinya bergetar membaca kata-kata itu. Dimas merasa tidak bahagia. Tiba-tiba Rina memanggilnya, membuatnya buru-buru mengalihkan pandangan dan berpura-pura tak melihat apa-apa. Namun sejak saat itu, rasa penasaran mulai tumbuh di benaknya. Kedekatan yang tidak disadari. Hari-hari berlalu. Maya semakin sering bertukar pesan dengan Dimas. Awalnya hanya tentang hal-hal biasa, tentang pekerjaan, tentang anak-anak, tentang kehidupan sehari-hari. Tapi lama-lama, percakapan mereka menjadi lebih dalam. Maya menemukan kenyamanan dalam berbicara dengan Dimas. Ia bisa mengatakan hal-hal yang tak bisa ia utarakan kepada Arman. Dimas mendengarkan, memahami, tanpa menghakimi. Sementara itu, Arman mulai lebih sering berbicara dengan Rina. Suatu malam, Arman mengantar Rina pulang dari kantor. Di dalam mobil, Rina bersandar lelah di jok, menatap keluar jendela. Aku merasa gagal, men, Rina berbisik. Aku sudah berusaha jadi istri yang baik, tapi rasanya selalu ada yang kurang. Dimas gak pernah mengatakan apa yang dia rasakan, dan itu menyiksaku. Arman meliriknya sekilas. Ia mengenal perasaan itu. Aku juga sering merasa begitu, Rin. Aku dan Maya, entahlah. Aku gak ingat kapan terakhir kali aku benar-benar merasa terhubung dengannya. Rina tersenyum pahit. Lucu ya? Kita berdua merasa sendirian dalam pernikahan kita sendiri. Mobil berhenti di depan rumah Rina. Arman menoleh, dan untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang berbeda di mata Rina. Sesuatu yang ia tahu, seharusnya tidak ada. Di sisi lain, Maya dan Dimas juga semakin sering bertemu. Mereka menemukan kebahagiaan kecil dalam percakapan mereka. Mereka tertawa lebih lepas, berbicara lebih banyak. Suatu sore, saat hujan turun, Maya dan Dimas duduk berdua di dalam kafe kecil. Aku menemukan pesan di ponselmu waktu itu. Maya tiba-tiba berkata. Dimas menegang. Pesan apa? Kamu bilang kamu lelah pura-pura. Dimas menatapnya lama. Lalu, ia menunduk, mengusap wajahnya. Iya, Maya. Aku memang lelah. Keheningan mengisi ruang di antara mereka. Maya menatap lelaki di depannya, sahabat suaminya, suami sahabatnya. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa lebih terhubung dengan Dimas dibanding dengan Arman. Dan di saat yang sama, Arman pun merasa lebih nyaman berbicara dengan Rina dibanding dengan istrinya sendiri. Mereka semua telah menapaki batas yang seharusnya tak dilewati. Dan yang lebih menakutkan, mereka mulai terbiasa dengan perasaan itu. Malam itu, Maya duduk sendirian di ruang tamu, ponselnya tergeletak di pangkuan. Ada sesuatu yang terus mengusiknya sejak siang tadi, sebuah pesan yang tanpa sengaja ia lihat di ponsel Dimas. Awalnya, Maya tidak berniat membaca. Ia hanya ingin mengambil ponsel Dimas yang tertinggal di meja dapur saat mereka berkumpul di rumahnya. Tapi ketika layar menyala, pesan itu terpampang jelas. Aku merasa semakin jauh dari Rina. Aku nggak tahu sampai kapan aku bisa bertahan seperti ini. Maya terpaku, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia membaca pesan itu berulang kali, memastikan ia tidak salah lihat. Itu pesan dari Dimas, dikirim kepada seseorang yang tidak ia ketahui. Dari semua orang, hanya Maya yang tahu betapa buruknya keadaan rumah tangga Dimas dan Rina. Rina sering mengeluh tentang betapa dinginnya hubungan mereka, betapa Dimas seperti orang asing yang tinggal di rumah yang sama. Sekarang Maya tahu, Dimas pun merasakan hal yang sama. Sejak hari itu, interaksi antara Maya dan Dimas semakin berubah. Tidak lagi sekadar percakapan ringan atau berbagi keluhan tentang pasangan masing-masing. Ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah pemahaman tanpa kata,
sebuah hubungan emosional yang tidak seharusnya ada. Gimana hubungan kamu sama Arman? Dimas bertanya saat mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang jauh dari tempat biasa mereka berkumpul. Maya mengaduk minumannya, menatap cairan coklat yang berputar pelan di dalam cangkir. Sejujurnya, aku nggak tahu, Dim. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Dimas mengangguk pelan. Aku juga. Aku dan Rina udah kayak dua orang yang sekadar berbagi tempat tinggal, tanpa ada rasa lagi. Maya mengangkat wajahnya, menatap Dimas lebih lama dari seharusnya. Di matanya, Maya melihat kesedihan yang sama seperti yang ia rasakan. Sementara itu, di tempat lain, Arman dan Rina juga semakin sering bertemu. Awalnya, pertemuan mereka hanya terjadi karena kebetulan, berpapasan di suatu tempat, atau sekadar ngobrol setelah pertemuan mereka berempat. Tapi lama-lama, mereka mulai mencari alasan untuk bertemu. Suatu malam, Arman dan Rina bertemu di sebuah restoran kecil di pusat kota. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku merasa lebih nyaman ngobrol sama kamu, Ran, Arman mengaku. Rina tersenyum tipis. Aku juga. Kadang aku berpikir, mungkin kita lebih mengerti satu sama lain dibanding pasangan kita sendiri. Arman menatapnya dalam diam. Ada sesuatu yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Betapa mudahnya ia berbicara dengan Rina, betapa ia tidak merasa tertekan seperti saat bersama Maya. Di sisi lain, Maya dan Dimas juga mulai merasakan hal yang sama. Mereka semakin sering bertemu, semakin banyak berbagi cerita. Perlahan tapi pasti, mereka mulai mempertanyakan sesuatu yang seharusnya tidak mereka pikirkan. Apakah aku sebenarnya lebih cocok dengan dia? Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka semakin kompleks. Batas antara persahabatan dan sesuatu yang lebih mulai kabur. Mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan berbahaya, tapi semakin mereka mencoba menjauh, semakin mereka tertarik satu sama lain. Suatu malam, Arman dan Rina bertemu di sebuah taman setelah Rina meneleponnya dengan suara lirih. Aku nggak tahu kenapa aku telepon kamu, Arman, tapi aku cuma butuh seseorang buat dengerin. Arman menghela napas, lalu menepuk bahu Rina pelan. Aku di sini, Ran. Aku selalu di sini. Saat Rina menoleh, jarak di antara mereka begitu dekat. Sejenak, waktu terasa berhenti. Di tempat lain, Maya dan Dimas duduk di dalam mobil yang terparkir di tepi jalan sepi. Aku nggak mau ini jadi rumit, Dim, Maya berbisik. Dimas menatapnya lama, lalu berkata pelan, tapi bukankah semuanya sudah rumit sejak lama? Hening. Mereka sama-sama tahu bahwa mereka sedang berada di tepi jurang. Tapi yang tidak mereka tahu adalah apakah mereka akan mundur, atau melompat ke dalamnya. Malam itu, Arman pulang lebih awal dari biasanya. Rumah terasa sepi. Lampu ruang tamu masih menyala, tapi tak ada tanda-tanda Maya di sana. Ia melangkah masuk, melepas sepatu, lalu memeriksa kamar. Kosong. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Sebelumnya, Maya jarang keluar malam tanpa memberitahu. Tapi belakangan ini, kebiasaan mereka mulai berubah. Mereka tak lagi saling bertanya kemana, dengan siapa, dan untuk apa. Bukan hanya Maya. Arman pun menyimpan rahasianya sendiri. Ia baru saja akan menghempaskan tubuh ke sofa ketika ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Rina. Aku nggak bisa tidur. Bisa kita bicara? Arman menatap layar ponselnya beberapa saat. Keraguan menyelinap dalam benaknya, tapi jari-jarinya sudah lebih dulu mengetik balasan. Aku jemput kamu. Kita cari tempat ngobrol. Di saat yang hampir bersamaan, Maya duduk di dalam mobil Dimas, di sebuah area parkir yang sepi. Tangannya menggenggam cangkir kopi hangat yang baru saja dibelikan Dimas. Aku nggak ingat kapan terakhir kali Arman bawain aku kopi seperti ini, ucap Maya pelan. Dimas meliriknya sekilas. Kamu selalu suka kopi dengan sedikit gula, kan? Aku ingat. Maya tersenyum tipis, tapi hatinya bergejolak. Kenapa Dimas bisa mengingat hal sekecil itu? Kenapa ia bisa merasa begitu dihargai dan diperhatikan oleh seseorang yang bukan suaminya? Di sisi lain, Rina duduk di bangku taman, menunggu Arman yang sebentar lagi tiba. Pikirannya penuh dengan perasaan campur aduk. Arman lebih bisa mendengarkan dibanding Dimas. Bersama Arman, ia merasa tidak perlu berpura-pura kuat. Ia bisa mengeluh,
menangis, dan mengungkapkan isi hatinya tanpa takut dihakimi. Ketika mobil Arman berhenti di depan taman, Rina langsung masuk tanpa banyak bicara. Mereka berkendara tanpa tujuan, hanya menikmati keheningan yang anehnya terasa nyaman. "Kamu baik-baik aja?" Arman akhirnya membuka suara. Rina menghela napas. "Aku nggak tahu, men. Aku capek. Aku capek pura-pura kalau semuanya baik-baik aja." Arman menoleh ke arahnya, matanya mencari sesuatu dalam tatapan Rina. "Aku ngerti, Ran. Dan itu bukan sekadar basa-basi. Ia benar-benar mengerti." Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka semakin dalam. Mereka tahu ini salah. Mereka tahu bahwa mereka sedang memainkan api yang bisa membakar habis hidup mereka. Tapi tetap saja, mereka tidak bisa berhenti. Maya mulai sering mencari alasan untuk bertemu Dimas. Ada sesuatu dalam dirinya yang ia rasakan kembali setelah sekian lama. Perasaan dicintai, didengar, diperhatikan. Begitu pula dengan Arman. Bersama Rina, ia merasa lebih dihargai. Ia tidak lagi merasa seperti suami yang selalu gagal di mata istrinya. Awalnya, mereka masih menahan diri. Tapi perlahan, batas itu mulai kabur. Sebuah sentuhan kecil yang terasa terlalu lama. Sebuah tatapan yang menyimpan lebih banyak makna daripada yang seharusnya. Sebuah percakapan yang berakhir dengan jantung berdegup lebih cepat. Mereka mulai menyembunyikan pertemuan mereka dari pasangan masing-masing. "Aku nggak bisa percaya kita melakukan ini," ucap Maya suatu malam, duduk di dalam mobil Dimas setelah mereka makan malam berdua di sebuah restoran kecil di pinggiran kota. Dimas menatapnya lama. "Kalau ini salah, kenapa rasanya lebih baik dibanding apa yang kita punya di rumah?" Maya tidak bisa menjawab. Di tempat lain, Arman dan Rina berdiri berhadapan di depan pintu apartemen Rina. Malam terasa begitu sunyi. Arman menelan ludah. "Kita harus berhenti, Ran." Rina mengangguk. "Iya, kita harus." Tapi tak ada yang beranjak pergi. Di dalam hati mereka, perang batin semakin berkecamuk. Di satu sisi, ada perasaan bersalah yang menggigit. Tapi di sisi lain, ada kebahagiaan yang selama ini hilang, dan kini mereka temukan kembali. Mereka bertanya-tanya dalam hati, "Mungkinkah aku lebih cocok dengan dia dibanding pasangan asliku?" Dan ketika pertanyaan itu mulai muncul, semuanya semakin sulit untuk dihentikan. Hujan turun rintik-rintik malam itu. Kota terasa lebih lengang dari biasanya. Lampu-lampu jalan berpenda redup di aspal yang basah, menciptakan bayangan yang berkilauan. Di dalam sebuah restoran kecil di pinggir kota, Arman dan Rina duduk berhadapan. Ini bukan lagi pertemuan yang sekadar untuk berbagi cerita. Sudah lama pertemuan mereka berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Arman memperhatikan Rina yang sibuk mengaduk kopinya. Wajahnya terlihat lelah namun entah kenapa tetap cantik di matanya. "Kamu kelihatan capek," kata Arman pelan. Rina tersenyum tipis. "Capek pura-pura semuanya baik-baik saja. Mungkin?" Arman terdiam. Ia mengerti perasaan itu. Sejak hubungannya dengan Maya memburuk, ia pun selalu berpura-pura. Pura-pura bahagia di rumah, pura-pura tidak ada yang berubah. Tapi di sini, bersama Rina, ia bisa jujur. Ia bisa menjadi dirinya sendiri. Rina menatap keluar jendela, hujan semakin deras. "Aku malas pulang malam ini." Arman menelan ludah, tapi ia tidak langsung merespons. Mereka tahu kemana arah pembicaraan ini. Ini bukan lagi sekadar persahabatan. Hubungan mereka sudah jauh melewati batas wajar. Di tempat lain, di dalam mobil yang terparkir di depan rumah Maya dan Arman, Dimas menatap Maya yang duduk di kursi penumpang. "Aku nggak mau pulang," ucap Maya tiba-tiba. Dimas mengerutkan kening. "Kenapa?" Maya menghela napas, menatap lurus ke depan. "Karena aku tahu Arman gak peduli aku pulang atau enggak." Dimas terdiam. Ada sesuatu dalam suara Maya yang menyentuhnya. Ia bisa merasakan kesedihan yang begitu dalam. Dimas meraih tangannya, menggenggamnya erat. "Aku peduli." Maya menoleh, menatap mata Dimas dalam-dalam. Ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya, sesuatu yang selama ini ia pendam, sesuatu yang selama ini ia lawan. Dan malam itu, sesuatu terjadi.
Arman membuka pintu kamar hotel dengan tangan sedikit gemetar. Ia melirik Rina yang berdiri di belakangnya, basah kuyup karena hujan. Tidak ada kata-kata yang terucap. Mereka hanya saling menatap, membiarkan detik-detik berlalu dalam keheningan yang berat. Rina menggigit bibirnya. Kita nggak seharusnya di sini, men. Arman tahu itu benar. Tapi ia juga tahu bahwa ia tidak ingin berada di tempat lain malam ini. Ia tidak ingin kembali ke rumah, tidak ingin kembali menghadapi dinginnya hubungan dengan Maya. Tanpa pikir panjang, Arman melangkah lebih dekat. Tangannya meraih wajah Rina, dan dalam sekejap, jarak di antara mereka menghilang. Di sisi lain kota, Maya dan Dimas duduk diam di dalam mobil. Hujan deras mengguyur kaca depan, menciptakan suara menenangkan yang kontras dengan kekacauan di dalam hati mereka. Dimas menoleh, menatap Maya yang terlihat rapuh namun begitu indah dalam redupnya lampu jalan. Perlahan, ia mengulurkan tangan, menyentuh wajah Maya dengan lembut. Maya tidak menolak. Ia memejamkan mata, membiarkan kehangatan sentuhan Dimas menggantikan dingin yang selama ini ia rasakan. Malam itu, sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, akhirnya terjadi. Dan sejak saat itu, tidak ada jalan untuk kembali. Konflik semakin mendalam. Hubungan mereka kini bukan lagi sekadar berbagi cerita, tapi telah melewati batas yang seharusnya tidak mereka lewati. Bagaimana kelanjutan kisah ini? Apakah mereka bisa kembali ke kehidupan mereka yang dulu? Ataukah mereka akan semakin terjebak dalam hubungan terlarang ini? Pagi itu, Arman duduk di meja makan dengan secangkir kopi yang belum tersentuh. Maya baru saja keluar dari kamar, rambutnya masih basah setelah mandi. Ia tampak lebih segar, lebih ceria, dan itu justru membuat Arman merasa ada yang janggal. Dulu, Maya selalu terlihat lelah dan bosan. Tapi kini, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Cara ia tersenyum, cara ia membawa dirinya, semuanya terasa berubah. Arman mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja, menatap istrinya dengan tatapan tajam. Tadi malam pulang jam berapa? Tanyanya datar. Maya, yang sedang menuang kopi ke cangkirnya, terdiam sejenak sebelum menjawab. Nggak terlalu malam, kok. Berapa? Maya meneguk kopinya dengan tenang. Aku lupa. Kenapa? Baru sekarang kamu peduli jam berapa aku pulang? Arman mengepalkan tangannya di bawah meja. Ada sesuatu dalam cara Maya menjawab yang membuat dadanya terasa panas. Kamu sering keluar malam belakangan ini, ucap Arman pelan tapi tajam. Maya tersenyum kecil, tapi tatapannya penuh tantangan. Kamu juga, kan? Arman tercekat. Maya menaruh cangkirnya di meja, lalu menatap suaminya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Kita nggak akan pura-pura saling peduli lagi, kan? Arman ingin membalas, ingin menyanggah, ingin berteriak bahwa ia masih peduli. Tapi kenyataannya, ia juga melakukan hal yang sama. Dan fakta bahwa Maya mungkin juga menyimpan rahasia, membuat dadanya semakin sesak. Maya berdiri, mengambil tasnya, lalu berjalan menuju pintu. Aku ada janji. Jangan tunggu aku untuk makan malam. Arman hanya bisa diam, menatap punggung istrinya yang menghilang di balik pintu. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan untuk Maya. Cemburu. Di tempat lain, Rina duduk di mobilnya, memperhatikan suaminya dari kejauhan. Dimas sedang berdiri di depan sebuah kafe, berbicara dengan seseorang. Maya. Rina menggigit bibirnya. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya akhir-akhir ini. Dimas semakin sering keluar malam. Dulu, ia selalu mengeluh jika ia harus lembur di kantor. Tapi sekarang, ia tampak baik-baik saja, bahkan terlihat lebih bahagia. Dan Rina tahu, perubahan itu bukan karena dirinya. Ia mengawasi dari dalam mobil saat Dimas tertawa kecil. Maya menepuk lengannya pelan, lalu mereka masuk ke dalam kafe bersama. Dada Rina berdenyut sakit. Ini konyol. Ini salah. Bagaimana mungkin ia merasa cemburu, padahal ia sendiri melakukan hal yang sama dengan Arman? Tangannya mengepal di atas setir. Dulu, ia yang selalu merasa tidak dihargai oleh Dimas. Tapi kini, ketika Dimas menunjukkan perhatian pada wanita lain, wanita yang seharusnya sahabatnya sendiri, ia merasa marah. Ia merasa digantikan. Malam itu,
Rina menelepon Arman. Kamu sibuk? Suaranya terdengar lebih dingin dari biasanya. Arman menghela napas. Kenapa? Aku butuh bicara. Bisa ketemu? Di mana? Di tempat biasa. Arman menyetujui tanpa bertanya lebih lanjut. Tapi di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang salah. Ketika ia sampai di kafe kecil tempat mereka biasa bertemu, Rina sudah menunggunya di meja pojok. Ia terlihat gelisah. Matanya menatap kosong ke cangkir kopi yang sudah setengah habis. Arman menarik kursi di depannya. Ada apa? Rina mengangkat kepalanya, menatapnya dengan tatapan tajam. Maya dan Dimas sering bertemu, kan? Arman tertegun. Ia tidak menyangka Rina akan langsung ke pokok pembicaraan. Aku nggak tahu, jawabnya akhirnya, tapi suaranya terdengar ragu. Rina menyandarkan tubuhnya ke kursi. Jangan bohong, men. Aku tahu mereka semakin dekat. Arman terdiam. Ia mengerti perasaan Rina, karena ia pun merasakannya. Perlahan, ia mengepalkan tangannya. Kamu cemburu? Rina tertawa kecil, tapi tidak ada kebahagiaan dalam tawanya. Konyol, kan? Kita juga melakukan hal yang sama. Arman menatapnya dalam. Tapi tetap saja, rasanya menyakitkan. Rina mengangguk pelan. Iya. Keheningan menyelimuti mereka. Untuk pertama kalinya sejak hubungan mereka dimulai, mereka bertanya-tanya apakah semua ini sepadan. Apakah mereka harus berhenti? Atau apakah mereka akan terus tenggelam dalam hubungan yang semakin berbahaya ini? Konflik semakin dalam. Rasa cemburu mulai muncul meskipun mereka sendiri berselingkuh. Bagaimana kelanjutannya? Akankah mereka menghentikan semuanya atau justru semakin terjerat? Malam itu, suasana di rumah Dimas dan Rina terasa lebih dingin dari biasanya. Di ruang tamu yang biasanya dipenuhi canda tawa, kini hanya ada kesunyian yang menyesakan. Arman, Maya, Dimas, dan Rina duduk berhadapan di sofa. Tidak ada yang berbicara selama beberapa menit, tapi udara di antara mereka terasa begitu berat. Seakan-akan dinding pun bisa runtuh karena ketegangan ini. Semua berawal dari sebuah pesan singkat. Rina yang pertama kali menemukannya. Ia sedang mencari dokumen kerja di laptop Dimas, ketika sebuah notifikasi muncul di layar. Aku kangen. Kapan kita bisa ketemu lagi? Dan pengirimnya adalah Maya. Darah Rina langsung berdesir. Tangannya gemetar saat ia membaca pesan itu berulang kali, berharap bahwa ia salah lihat. Tapi tidak. Itu jelas dari Maya. Sahabatnya sendiri. Dengan napas tertahan, ia membuka percakapan mereka. Dan saat ia melihat jejak obrolan yang penuh dengan kehangatan, perhatian, dan kata-kata mesra, seluruh tubuhnya terasa panas. Tanpa pikir panjang, Rina langsung menelepon Arman. Datang ke rumahku. Sekarang. Arman yang sedang dalam perjalanan pulang sempat terkejut mendengar nada suara Rina. Ada kemarahan di sana, tapi juga ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih menakutkan. Tanpa bertanya lebih lanjut, ia pun memutar arah mobilnya. Dan saat ia tiba, ia mendapati Rina berdiri di depan pintu rumah dengan wajah penuh amarah. Masuk, katanya singkat. Arman baru saja masuk ke ruang tamu ketika ia melihat Maya dan Dimas sudah ada di sana. Saat itulah ia sadar, sesuatu yang buruk telah terjadi. Siapa yang mau mulai? Suara Rina memecah keheningan. Arman menatap Maya, yang menghindari tatapannya. Dimas menghela napas berat, sementara Rina bersedekap dengan ekspresi wajah yang tidak bisa ditebak. Kenapa diam? Rina mendesak, suaranya penuh sindiran. Bukannya kita semua sudah cukup pintar berbohong? Maya menggigit bibirnya. Rin, aku. Kamu apa? Potong Rina. Matanya menyala. Kamu mau bilang ini semua terjadi begitu saja? Tanpa sengaja? Kamu mau bilang kamu nggak ada niat? Maya menunduk, tidak bisa menjawab. Arman merasa dadanya semakin sesak. Ia ingin berbicara, ingin membela diri, tapi bahkan ia sendiri tidak tahu apa yang harus dikatakan. Dimas yang sejak tadi diam, akhirnya membuka suara. Rina, aku bisa jelasin. Jelaskan apa? Bahwa kamu lebih memilih istri sahabatmu sendiri daripada aku.
Dimas terdiam. Tidak ada pembelaan yang bisa ia berikan. Karena kenyataannya, ia memang telah melakukan kesalahan besar. Sejak kapan? Tanya Arman tiba-tiba. Suaranya datar, tapi ada ketegangan yang jelas di dalamnya. Maya menelan ludah. Beberapa bulan lalu, Arman mengepalkan tangannya. Jadi selama ini, setiap kali aku curiga, aku benar, ya? Maya mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. Aku nggak pernah berniat menyakitimu, men. Arman tertawa sinis. Nggak berniat? Dan kamu pikir aku harus percaya itu? Kamu juga selingkuh, Arman, balas Maya dengan suara gemetar. Jangan bertindak seolah kamu korban di sini. Kata-kata itu seperti tamparan bagi Arman. Ia ingin membalas, tapi ia tahu Maya benar. Ia juga bersalah. Apa kita semua sudah gila? Gumam Dimas tiba-tiba. Keempatnya terdiam. Pertanyaan itu menggantung di udara, menampar mereka dengan kenyataan yang menyakitkan. Bagaimana mereka bisa sampai di titik ini? Bagaimana mungkin dua pasangan yang dulu saling percaya kini justru mengkhianati satu sama lain? Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Suara Rina terdengar lebih pelan, lebih lelah. Tidak ada yang menjawab. Di satu sisi, ada perasaan bersalah yang begitu besar. Tapi di sisi lain, ada sesuatu yang lebih menakutkan, perasaan takut kehilangan. Karena meskipun semua ini salah, mereka tidak bisa menyangkal perasaan yang telah tumbuh. Arman menatap Maya, lalu beralih ke Rina. Ia tidak tahu lagi siapa yang benar-benar ia inginkan. Maya menatap Dimas, lalu kembali menunduk. Hatinya berantakan. Dimas dan Rina saling menatap, tapi tidak ada lagi kehangatan di sana. Mereka telah melewati batas yang seharusnya tidak mereka lewati. Dan sekarang, tidak ada jalan kembali. Ketegangan telah mencapai puncaknya. Apakah mereka akan memperbaiki segalanya dan kembali ke pasangan masing-masing? Atau justru semakin tersesat dalam hubungan terlarang ini? Bagaimana akhir dari cerita ini? Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Setelah semua rahasia terbongkar, tidak ada lagi yang bisa mereka sembunyikan. Tidak ada lagi senyuman palsu atau alasan-alasan yang dibuat untuk menutupi kebohongan. Mereka berempat duduk dalam diam, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Di antara mereka, ada cinta yang pernah tumbuh. Ada kepercayaan yang pernah terjalin. Tapi kini, semuanya hancur. Kita nggak bisa terus seperti ini, Dimas akhirnya berbicara. Suaranya rendah, nyaris bergetar. Rina menatap suaminya dengan mata yang penuh luka. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tidak ada yang langsung menjawab. Arman menatap Maya sekilas, lalu menunduk. Ia sadar, sebesar apapun kesalahannya, sebesar apapun rasa bersalah yang ia rasakan, keputusan ini tidak bisa dihindari lagi. Aku nggak mau berpisah dengan kamu, Maya, kata Arman akhirnya. Aku tahu aku sudah banyak menyakiti kamu, tapi aku nggak mau kehilangan keluarga kita. Maya menggigit bibirnya. Matanya berkaca-kaca. Aku juga nggak mau berpisah, men. Di sisi lain, Rina menarik napas dalam, lalu mengalihkan pandangannya ke Dimas. Dimas? Dimas menatap Rina lama. Ada begitu banyak hal yang ingin ia katakan, tapi akhirnya ia hanya menghela napas panjang dan mengangguk. Aku ingin memperbaiki semuanya, Rin. Kalau kamu masih mau bertahan. Rina menutup matanya sejenak, lalu mengangguk pelan. Aku mau. Tapi aku nggak tahu apa aku bisa melupakan semua ini. Tidak ada yang bisa langsung memastikan apakah luka mereka bisa sembuh, apakah kepercayaan yang telah hancur bisa dibangun kembali. Tapi satu hal yang mereka sadari. Mereka tidak bisa meninggalkan keluarga mereka. Mereka tidak bisa terus hidup dalam kesalahan. Minggu-minggu berikutnya dipenuhi dengan kesunyian. Tidak ada lagi pertemuan di akhir pekan. Tidak ada lagi tawa bersama di meja makan, atau rencana liburan bersama. Dimas dan Rina mulai mencari cara untuk memperbaiki hubungan mereka. Rina memutuskan untuk lebih mengutamakan keluarganya, mengurangi waktu lemburnya, dan mencoba membuka hati kembali untuk suaminya. Dimas, dengan segala rasa bersalahnya, berusaha lebih memahami istrinya. Ia tidak ingin kehilangan Rina. Di sisi lain,
Arman dan Maya juga berusaha kembali membangun pernikahan mereka dari puing-puing yang tersisa. Maya berusaha mengembalikan kepercayaan yang mulai pudar. Ia tahu, meskipun Arman tetap memilihnya, ada luka di hati suaminya yang mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang. Arman, meskipun masih dihantui perasaan bersalah, tahu bahwa Maya adalah rumahnya. Ia tak ingin kehilangan keluarganya hanya karena kesalahan sesaat. Namun, meskipun mereka memilih untuk tetap bersama, ada sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Hubungan mereka tidak akan pernah sama lagi. Bulan demi bulan berlalu. Mereka berempat tetap menjalani kehidupan masing-masing, tetapi kini dengan batasan yang jelas. Tidak ada lagi obrolan akrab di grup WhatsApp. Tidak ada lagi makan malam bersama. Tidak ada lagi perjalanan keluarga yang direncanakan bersama. Hubungan mereka sudah berubah selamanya. Meskipun mereka tetap memilih pasangan masing-masing, ada bagian dari hati mereka yang telah tersesat di jalan yang salah. Ada bagian dari mereka yang tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Dan itulah harga yang harus mereka bayar. Hikmah dari kisah ini sederhana, tetapi menyakitkan. Terkadang, dalam kebosanan dan rutinitas pernikahan, kita mencari kenyamanan di tempat yang salah. Kita berpikir bahwa kebahagiaan ada di luar sana, di dalam diri orang lain, tanpa menyadari bahwa yang sebenarnya kita butuhkan adalah memperbaiki apa yang sudah kita miliki. Kesalahan terbesar mereka bukan hanya dalam perselingkuhan, tetapi dalam membiarkan jarak tumbuh di antara mereka dan pasangan masing-masing. Mereka belajar bahwa cinta bukan hanya tentang gairah sesaat atau kenyamanan yang datang dari seseorang yang baru. Cinta adalah tentang bertahan, tentang memilih untuk tetap bersama meskipun keadaan menjadi sulit. Dan yang terpenting, cinta adalah tentang menghargai orang yang sudah ada di sisi kita, sebelum semuanya terlambat. Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Semoga kita semua bisa belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang menemukan seseorang yang baru, tetapi tentang tetap setia pada seseorang yang telah memilih kita sejak awal. Sampai jumpa di kisah berikutnya.